Oke. Nah, kita bahas mana soal kemarin. Hmm. Nah, ini soal yang pertama, soal yang kita tadi malam nggak jadi dibahas. Katanya, di dalam sebuah kulit bola licin dengan radiusnya R, jadi ada kulit bola, jari-jarinya itu R, lalu dia itu di dalamnya ditaruh bola yang masanya sama dengan kulit bola ini. Nah, bola ini tuh akan dilepaskan dari posisi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tentukan jarak yang ditempuh kulit pada lantai horizontal ketika bola tiba di titik paling rendah dari kulit bola. Nah, jadi bola yang besar, kulit bola ini kan dia bergerak juga terhadap lantai. Dan bola yang kecil yang ditempel pada kulit bola itu dia juga bergerak. Jadi keduanya itu sama-sama bergerak. Nah, yang ditanya nanti ketika bola kecil ini dia ada di titik paling rendah itu berarti di sini. Nah, berapa jarak yang udah ditempuh oleh kulit bola ini? Nah, di sini kan ada petunjuknya ini. Gunakan konsep perpindahan pusat massa. Nah, di ini kan ada biar nyambung ke buku yang Tiara kirim. Nah, yang Tiara kirim di sini kan ada pusat massa. Nih. Jadi kita gunakan konsep ini. Ini kan udah dijelaskan di sini. Ada yang namanya pusat massa. Nah, pusat massa ini apa? Pusat massa ini adalah titik keseimbangan sebuah benda. Nah, jadi posisi pusat massa ini tuh pada sebuah benda itu dia tuh ada namanya X dan ada namanya Y. Jadi sistem koordinat karena dia dua dimensi. Nah, yang harus diingat adalah benda itu dia baru bisa berubah pusat massanya kalau massanya itu ditambah atau dikurangi. Misalnya, kalau kayak misalnya CD, compact disk, nah itu kan pusat massanya akan berubah kalau misalnya di tengah CD itu kita kasih lubang yang baru, kita lubangi, kita buang sebagiannya. Nah, atau mungkin kalau misalnya contoh lain kayak bola ini. Bola ini dia akan berubah pusat massanya jika misalnya materialnya kita tambah. Jadi kita tambahkan ke dalam bola yang kosong ini sebuah benda yang kita tempel di kulitnya gitu. Nah, di sini, nah itu massanya berubah. Tapi kalau misalnya dari awal hingga dia kejadian akhirnya itu nggak ada perubahan massa, nggak ada benda yang ditambahkan atau dikurangi dari sistemnya itu, maka pusat massa itu dia tidak akan mengalami perubahan. Jadi delta X PM-nya, delta X pusat massanya itu sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi konsepnya itu gitu. Jadi di sini kan ada XPM. Nah, kalau yang perpindahan pusat massa, ini kan disebutnya di sini adalah clue-nya gunakan konsep perpindahan pusat massa. Pusat massa itu simbolnya adalah delta XPM. Jadi karena kita nganggapnya ini tuh kan dia arahnya hanya horizontal nanti perpindahannya, nggak ada dalam arah vertikal. Jadi hanya ada perubahan dalam arah horizontal. Dalam arah horizontal itu kan adalah X. Jadi makanya di sini perpindahan pusat massa. Nih, perpindahan pusat massa. Nah, ini disimbolkan sebagai delta XPM. Jadi delta X pusat massa.
Nah, PM ini singkatan dari pusat massa. Jadi delta X pusat massa ini tuh sama dengan 0. Jadi perpindahan pusat massa dari sistem itu maksudnya adalah kedua benda itu adalah 0. Jadi nggak ada terjadi perpindahan pusat massa. Nah, apa rumusnya perpindahan pusat massa? Rumus perpindahan pusat massa itu delta X PM, delta X pusat massa ini sama dengan, nah dia kan gini, kalau nih, kalau X, ini kan M1, X1, M2, X2, M1 tambah M2. Nah, kita tuh pakai ini. Jadi karena di sini dia ada 2 buah benda, maka karena ini kan perpindahan, berarti nanti yang X ini tuh menjadi delta X. Karena dia perpindahan titik pusat massa. Kalau ini kan pusat massa aja, nggak ada. Kalau perpindahan berarti dia ada deltanya. Jadi di sini jadinya adalah M1 delta X1 karena bendanya kan ada kulit bola, ada bola kecil di dalam kulit bola. Berarti bendanya ada 2. Jadi berarti di sini kita anggaplah misalnya yang kulit bola itu adalah ini adalah M1 misalnya, berarti ini adalah M1 untuk kulit bola. Nah, ini delta X1 untuk kulit bola juga. Nah, delta X1. Nah, terus ditambah, nah untuk yang bola di dalam kulit bola, kita anggap dia adalah yang benda 2. Berarti M2 delta X2. Nih. Nah, dibagi M1 plus M2. Ini konsep pusat massa. M1 plus M2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Nggak ada, Kak, untuk sementara aku paham. Oke, nah kan tadi kalau kita bilang bahwa dia tuh enggak ada perpindahan pusat massa. Kalau enggak ada perpindahan pusat massa, berarti delta XPM-nya 0. Berarti ini otomatis ruas kiri ini kan adalah 0. Jadi 0 sama dengan, nah karena kan masanya di sini sama. Di dalam sebuah kulit bola licin dengan radius R, sebuah bola bermassa sama. Jadi kulit bola dengan bola kecil di dalam itu masanya sama. Jadi boleh kita tulis M aja. Nah, terus delta X1. Tadi kita memisalkan bahwa X1 itu adalah untuk kulit bola. Nah, kita misalkan dia kan nanti ini bergeser. Anggaplah dia posisi awalnya di sini. Nanti dia kita misalkan dia akan bergeser ke arah kanan. Berarti kalau dia misalnya di sini awalnya, terus mengalami pergeseran, anggaplah pergeserannya itu sejauh X, berarti posisi pusat massa yang awal dengan posisi pusat massa yang akhir itu kan juga berpindah. Karena posisi bendanya ini berpindah. Jadi bendanya itu misalnya nanti di sini. Jadi nanti posisi pusat massa akhir dengan pusat massa awal itu ada perbedaan. Jadi kalau misalnya ini dia 0, di sini titik 0. Nah, kalau dia bergeser sejauh X, berarti nanti perbedaan posisi pusat massanya itu adalah X di posisi akhirnya kita nggak tahu X itu di mana, karena itu yang akan kita cari, kemana sejauh apa dia bergeser, anggaplah dia bergeser sejauh X, berarti pergeseran titik massanya itu adalah X dikurangi dengan 0. Kenapa 0? Karena kita anggap dia posisi awalnya itu di 0,0, titik 0,0. Jadi di asal koordinat untuk memudahkan perhitungan kita. Nah, itu untuk delta X1, untuk si kulit bola. Nah, sekarang untuk bola yang di dalam kulit bola. Karena masanya sama, berarti ini kita bisa tulis M. Nah, terus di sini kan ada delta X2. Nah, kita anggap juga dia posisi awalnya itu adalah di titik 0,0. Jadi, berarti awalnya itu sama-sama di 0. Gitu. Koordinat awal maksudnya 0,0, di sini 0,0. Nah, ini nanti
dia kan bergeser nih, bergeser ke posisi paling bawah. Posisi paling bawah itu kan di sini. Nah, anggaplah di sini, posisi paling bawah itu. Nah, terus dia bergeser, awalnya di sini, terus posisi paling bawahnya di sini. Nah, jari-jari bola besar ini kan adalah R. Jadi ini jari-jari bola besar itu R. Nah, sedangkan posisi titik awalnya itu, posisi titik beratnya itu kan di pusat. Pusat masanya itu kan letaknya itu di tengah. Nah, dan jari-jari yang ini, jari-jari bola kecil itu kan adalah R/4. Jadi dari pusat ke pinggiran bola kecil itu kan R/4 jaraknya. Nah, berarti pergeseran jarak dari posisi titik massa, titik pusat massa yang akhir dengan pusat massa yang awal itu kan sejauh dari sini ke sini. Jadi kalau kita gambarkan, itu tuh sekitarnya gini. Jadi dari sini, ini kan awalnya di sini. Jadi kalau kita tarik garis lurus di sini, jadi bisa kita gambarkan dari sini ke sini. Nah, jadi yang ini. Nah, inilah yang akan kita cari ini, yang delta X2 itu. Garis merah ini adalah delta X2. Nah, berapa besarnya pergeseran garis merah ini? Ini kan berarti sama dengan R, jari-jari bola yang besar yang ini, dikurangi dengan jari-jari bola yang kecil. Karena kan ini ada jari-jari nanti di sini, dari ini juga ke pinggir. Nah, berarti R dikurangi R per 4. Nah, ini dia. Nah, terus di bawahnya itu tetap M1 tambah M2. Karena dia sama, M1 dan M2 berarti 2M. Dah. Nah, ini kita selesaikan. Yang kita cari adalah X-nya. Berarti ini kan 2M kali 0 ya, 0. Nggak ada pengaruhnya. Ini kan berarti MX. Nah, berarti MX plus, ini kan R dikurangi R per 4, itu kan adalah 3/4R. Berarti 3/4 MR ini sama dengan 0. Nah, berarti di sini M itu kan sama-sama ada. Jadi bisa dicoret. M-nya coret, coret, berarti X-nya itu sama dengan negatif 3/4 R. Nah, apa artinya negatif? Artinya negatif ini adalah arah pergeserannya. Jadi pergeserannya itu ke arah kiri. Karena biasanya kan koordinat kalau di sebelah kanan titik 0 itu kan positif. Di sebelah kiri titik 0 itu adalah negatif. Jadi tanda negatif di sini menunjukkan arah pergeserannya itu ke arah kiri dari titik asal. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, soal yang kedua, mana soal yang kedua itu? Nah, soal yang kedua itu konsepnya juga sama dengan yang tadi. Di sini kita udah dikasih tahu konsepnya ini dan penuntunnya ada ini. Ini udah pernah dicoba belum mengerjakannya? Belum sih, Kak. Mau nyoba? Sebelum kakak jelaskan, dia mirip dengan yang ini. Biar nanti kalau misalnya nggak bisa kakak arahkan. Coba bentar, kira-kira 3 menit. Dia mirip sama yang kita bahas barusan. Nih, kakak buka yang ini. Coba kakak kasih waktu sekitar 2-3 menit lah buat mikir kira-kira bisa nggak mengerjakannya.
Bisa, Dek? Aku masih agak bingung sih. Oke, coba. Tiara bingungnya di mana? Biar kakak jelaskan ulang yang dibingungnya saja. Coba. Bingungnya itu di mana? Gimana ya? Gak apa-apa. Di Coba apa yang dibingungkan? kan itu katanya disuruh pakai konsep perpindahan pusat massa kan. Ya, terus? Di yang slide pertama yang apa soal pertama itu, nah aku masih bingung untuk kayak ya yang itu Nah, dari apa kayak apa ya namanya mensubstitusi bukan sih kayak pindah ruas gitu loh kak kayak nolnya pindah ke kiri gitu-gitu. oh, ini. Ini kan 2M kali 0, ini kan 0 kan? 0 Ya, itu kan dikali berapapun adalah 0. Oke, ya. berarti 0 dikali 2M yang di bawah ini 0. Karena perkalian silang kan kita pakai. Nah, ini kan X dikurang 0 itu adalah X. Terus dikali dengan M, berarti M. X. Terus yang ini kan R dikurangi R per 4, ini kan 3 per 4. Karena R ini kan 4 per 4. 4 per 4 dikurang 1 per 4 kan 3 per 4. Berarti 3 yang di dalam kurung R dikurang R per 4 ini adalah 3 per 4 R kan? Ya. Nah, kali dengan M berarti ini adalah plus 3 per 4 MR. Gini kan asalnya? Kakak kok masih bingung. Yang R mana? per 4-nya dari mana kak? R per 4 ini? Iya. Yang ini, jari-jari bola kecil. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Oke? Ya, Udah? Masih ada? udah, Kak. Udah. Oke. Nah, itu juga yang diterapkan ke soal yang ini. Nah, terus gimana caranya di soal yang ini? Soal ini kan katanya 2 balok bermassa M1 dan M2 dihubungkan oleh seutas tali tidak elastis yang yang melalui sebuah katrol. Nah, terus dia tuh meluncur sepanjang permukaan licin dari sebuah bidang miring siku-siku bermassa M yang diam pada suatu permukaan horizontal yang licin. Jadi ini tuh licin permukaannya. Tentukan jarak yang ditempuh bidang miring pada permukaan horizontal sampai sampai M1 ini tuh dia turun. Nih, M1 tuh turun sejauh H. Jadi dia tuh turun vertikalnya itu sejauh H, seperti yang ditunjukkan dari gambar. Jadi dia tuh nanti M1 itu kan turunnya sejauh H. Ini tuh akan bergeser sampai nanti ke bawah gitu. Karena ini kan tadi katanya dia bergeser nih. Dan ini siku-siku, segitiganya siku-siku. Kalau siku-siku berarti di sini adalah 90. Nah, ini kita gunakan konsep perpindahan pusat massa juga. Di sini kan delta XPM itu sama dengan M1 delta X1. Delta X1 ini untuk benda 1. Tambah M2 delta X2 untuk benda 2. Nah, terus ada segitiga yang besar lagi kan. Segitiga untuk bidang miring itu adalah M delta X. Nah, per M1, M2 tambah M sama dengan 0. Jadi ketiga benda ini benda 1, benda 2, dan juga segitiga. Segitiga itu masanya adalah M. Nah, ini yang kita gunakan di sini. Kita uraikan. Yang sudah diberitahu di soal itu, petunjuknya itu, penuntunnya itu kita uraikan lagi. Nah, kan di penuntunnya itu yang ini nih. Ini kita pindahkan dulu, kita tulis lagi lah di sini. Oke. M1.
Nah, terus delta X1 terus tambah M2 ini delta X2. Nah, ini terus ditambah untuk segitiga. Segitiga itu adalah M delta X saja. Nih, delta X. Nah, ketiga bendanya berarti di bawahnya M1 plus M2 plus M. M1 plus M2 plus M. Nah, ini sama dengan 0 karena tidak ada pergeseran pusat massa. Jadi pusat massanya itu nggak bergeser katanya. Nah, jadi nggak ada pergeseran pusat massa. Maksudnya nggak bergeser itu bukan posisinya ya. Maksudnya kalau misalnya awal pusat massanya itu adanya di tengah-tengah di sini. Nah, nanti ketika dia sudah bergeser, pusat massa segitiga ini juga ada di tengah-tengahnya gitu. Jadi yang nggak bergeser itu adalah posisinya. Itu maksudnya nggak ada pergeseran pusat massa. Oke, nah sekarang kita uraikan. Benda satu, dia ini kan akan bergeser nanti. Kita lihat nanti di pergeserannya. Kita misalkan, ini, yang ditanya itu kan adalah tentukan jarak yang ditempuh bidang miring pada permukaan horizontal. Kita misalkan bidang miring segitiga siku-siku itu, bidang miring yang segitiga siku-siku itu, dia akan bergeser sejauh X0 misalnya. Kita misalkan dia bergeser sejauh X0. Sama kayak yang tadi, atau mau bergeser sejauh X juga boleh. Nah, ini kan tadi kita misalkan dia bergesernya itu sejauh X. Nah, sama di sini kita misalkan juga bidang miring itu bergeser sejauh X. Misalkan bidang miring bergeser sejauh X. Nah, jadi bidang miringnya itu kita misalkan dia bergeser sejauh X. Maka, nah, yang di ini tadi, ini bisa kita uraikan lagi. Nih, jadi M1 nah, delta X1 berarti kan ini nanti juga bergeser kan? Kalau bidang miring bergeser, ini juga bergeser. Nah, kita lihat, ini kan ada H, ada sudut alfa. Kalau misalnya kita mau menentukan, ini kan bisa kita tentukan panjangnya dari sini ke sini. Garis merah itu bisa kita tentukan panjangnya. Nih. Nah, ini kan adalah H, ini adalah alfa. Kalau kita mau mencari tangen sudut alfa, kita misalkan garis merah itu sebagai X1 aja misalnya. Adalah X1. Nah, kita misalkan ini adalah X1. Nah, itu kan ada hubungan nanti antara alfa H dengan X1. Oke. Hubungannya apa? Hubungannya itu adalah kalau kita mau mencari nilai tangen suatu sudut, tangen alfa, sudutnya alfa, itu kan sama dengan depan dibagi sampingnya. Jadi depannya ini, nih, depannya adalah H. Sampingnya ini kan adalah X1 panjangnya. Nah, jadi kalau kita mau mencari tangen suatu sudut itu caranya gitu. Nah, ini kan bisa kita modif. Kalau misalnya kita mau mencari X1, berarti X1 ini kan sama dengan, ini kan posisinya tinggal ditukar. Berarti X1 pindah sini, tangen alfa pindah ke bawah. Berarti ini adalah H dibagi tangen alfa. Tan alfa. Nah,
1 per tan itu kan sama dengan kotan. Jadi 1 per tan itu kan sama dengan kotan. Berarti H ini bisa kita tulis jadi H kotangen sudut alfa. Oke. Nah, jadi X1, panjangnya X1 ini adalah H kotangan sudut alfa. Nanti benda ini tuh akan bergeser. Ini kan bergeser, nanti turun ke bawah, anggap dia di sini. Nah, segitiga yang ini, dia juga akan bergeser sejauh X. Berarti delta X1, ini kan ada delta X1 nanti, pergeserannya. Pergeserannya tuh jadinya adalah ini untuk delta X1, karena dia bergeser, segitiga bergeser sejauh X, berarti delta X1 itu X dikurangi dengan yang awal ini, posisi panjang X1. X dikurangi dengan X1 di sini. Nah, terus nanti begitu juga dengan benda 2. Benda 2 ini kan nanti dia juga akan bergeser. Nah, berapa pergeserannya itu nanti adalah X2 kita misalkan. Maka ini M2 dalam kurung X kurang X2. Nah, tambah M. Nah, tadi kan kita misalkan segitiga ini tuh bergeser sejauh X. Kalau titik awalnya 0,0 berarti dia hanya bergeser sejauh X. Nah, ini di bawahnya berarti M1 plus M2 plus M. Nah, ini yang sama dengan 0. Nah, untuk X1 sudah, sekarang X2. X2 ini kan dia juga akan mengalami pergeseran nanti. Pergeserannya sejauh mana? Kita lihat di sini. Jadi benda 2 dia juga akan bergeser. Ini kan nanti akan bergeser ke sini. Ini akan bergeser ke sini. Nah, terus di sini, ini kan segitiga siku-siku di sini. Jadi kalau misalnya kita tarik garis lurus di sini, kalau kita tarik garis lurus di sini, nah ini. Nah, kalau kita tarik garis lurus di sini, ini kan dia memotong tegak lurus di sini. Jadi ini sudutnya nanti terbagi 2 kan, ini 45, sebelah sini 45. Karena ini tadi siku-siku. Nah, ini kan M2 ini nanti juga akan mengalami pergeseran. Jadi ini, kalau kita tarik lagi di sini garis, ini. Itu kan pergeserannya. Karena nanti kan M1 turun, M2 ini pasti naik. Jadi ini tuh juga bergeser. Nah, ini tuh naik ke atas. Nah, ini adalah X2 yang garis merah yang ini. Ini adalah X2. Nah, kalau di sini sudutnya, ini kan segitiganya jadinya segitiga merah kecil ini dengan segitiga yang biru dengan yang ini. Ini kan segitiganya jadinya adalah segitiga yang sebangun. Ya kan? Segitiga yang sebangun. Nah, kalau ini tadi turunnya sejauh H, ini naiknya juga sejauh H. Jadi yang ini dia naiknya juga sejauh H. Tingginya. Nih. Jadi M2 ini naik ke atas sejauh H. Nah, kalau di sini tadi ini kan 45, berarti sudut yang ini, sudut kita kasih misalnya namanya sudut theta,
Ini sudut theta ini, nih. Nah, ini kan tadi 45. Ini kan kesebangunan segitiga namanya. Berarti di sini theta itu juga sama dengan 45. Jadi theta itu sama dengan 45 derajat. Nih. Nah, sekarang kita cari ini X2. Kalau kita mau mencari X2, berarti kan H per tan 45 kan? Kita bisa langsung. Kita mau nyari X2, sini aja. Ini X2-nya sama dengan berarti H dibagi tangan theta. H dibagi tan theta. Nah, itu adalah X2. Itu yang kita hitung. Berarti di sini kita dapat X2-nya sama dengan H dibagi tangan tetanya tadi sudutnya adalah 45. Berarti ini adalah H dibagi tan 45. Nah, tangan 45 itu kan nilainya 1. Jadi H per 1 itu adalah H. Jadi X2-nya adalah H. Nah, itu yang kita masukkan lagi ke sini. Masukkan ke persamaan ini lagi. Ini jadinya adalah M1. Ini kan M1, M2 tambah M yang di bawah kali 0 hasilnya juga 0. Jadi yang di bawah ini bisa kita abaikan. Tinggal yang di atas pembilangnya aja lagi. Jadi M1 dalam kurung. Nah, X dikurangi dengan X1 tadi adalah H kotangan alfa. H kotangan alfa ditambah M2 dalam kurung X dikurang X2. X2-nya H. Nah, ditambah M dikali X. Ini sama dengan 0. Ini yang akan kita selesaikan. Oke. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Nah, ini kita buka kurungnya. Kita selesaikan. Ini berarti M1X. M1X dikurangi dengan, nah ini kan M1H kotangan alfa. M1H kotangan alfa sudutnya tambah M2 X. Terus dikurangi M2H. Karena kita mau mencari nanti. Ini M2H tambah MX sama dengan 0. Nah. Oke. Nah, ini nanti kita selesaikan lagi. Karena yang mau kita cari adalah X, maka yang ada X-nya ini kita gabung. Jadi kan M1X tambah M2X tambah MX. Ini kan sama-sama ada X. Jadi X-nya itu boleh kita tulis di luar. Kalau X yang kita tulis di luar, berarti di dalamnya, ini kan X-nya udah dikeluarkan, tinggal M1.
M1. Nah, yang ini M2X karena X-nya sudah dikeluarkan, berarti di dalam kurung adalah M2. Nah, yang ini plus MX, X-nya sudah dikeluarkan, berarti itu adalah M yang di dalam kurung. Nah, terus sama yang ini, dikurangi M1H kurang, nah, ini kan M1H, M1H kotangan alfa, ini dikurangi M2H, ini yang sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan. Kita mau mencari X. Berarti ini kan bisa pindah ruas. Jadi ini tetap di sebelah sini, tetap di sebelah kiri, sama dengan, nah, yang 2 ini pindah ke sebelah kanan. Berarti kalau awalnya tandanya negatif, berarti ketika dia pindah ruas, tandanya jadi positif. Yang ini juga awalnya tandanya negatif, pindah ruas, tandanya jadinya adalah positif. Jadi yang awalnya kurang, jadinya tambah. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang berarti kalau kita mau mencari X, berarti tinggal dibagi. Jadi kalau X sama dengan, nah, berarti yang di atas adalah ini, yang ini, M1H kotangan alfa tambah M2H. Kalau H-nya mau ditulis di luar juga boleh. Jadi ini H dalam kurung karena sama-sama ada H. Di dalamnya berarti adalah M1 kotangan alfa kotangan alfa. Nah, terus ini H-nya udah dikeluarkan, berarti plusnya adalah plus M2. Ini di bawah, ini adalah sama. Nah, itu. Oke, bisa dipahami? Iya, Kak, iya. Oke. Ada yang mau Tiara tanyakan dulu sebelum kita ke soal berikutnya? Kakak, Ya. boleh jelasin lagi nggak? Aku sedikit bingung dari apa ya? Dari X itu loh. X. Yang mana? Apa? Bentar. Bentar. Coba X yang mana? X yang di bawahnya di samping tan theta ya? Yang di sini? Yang X. Ya. Yang mana? Yang ini? Ya, dari X itu. Coba bingungnya di mana? Coba lihat. Bingungnya di mana? Yang mana yang nggak paham? Ini kan kakak nulisnya X dalam kurung M1 tambah M2 tambah M tutup kurung kurang M1H kotangan T alfa dikurangi M2H. Sama dengan 0. Nah, yang nggak paham yang mana? Yang nggak ngerti. Oh, udah. Sorry, Kak. Oke. Ya. Udah. Oke. Berarti clear ya. Nanti kita Iya, Kak. lanjut ke berikutnya. Oke. Oh ya, hari ini lesnya pagi ini aja atau mau 2 kali atau gimana? Boleh, Kak. Justru aku minta maunya mau malam juga.
Malam nanti ya. Berarti nanti kita jam 7 ya. Iya, Kak. Oke. Nah, ini. Ini kita kalau yang tadi kan pergeseran ini kan tentang pusat massa. Dua soal ini adalah tentang pusat massa. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Masih teorinya masih mirip-mirip, masih di bab itu juga. Sebuah pesawat antariksa tak berawak bermassa M dibuang di angkasa dan harus dihancurkan oleh muatan-muatan pengaman yang ditaruh di dalamnya. Awak pesawat lain mengamati ledakan dari suatu jarak aman dan melihat pesawat patah menjadi 3 potongan. Jadi kalau kita mau ini tuh enak itu digambarkan aja. Misalnya kan ini ada satu pesawat nih. Nih, ada satu pesawat. Kemudian pesawat ini nanti dia tuh akan pecah menjadi 3 potongan. Jadi ada 3 nanti kecil. Kita nggak tahu dia sebesar apa yang 3 itu. Pokoknya 3 aja. Coba ini 1, terus nanti ini adalah misalnya yang 2, sama satu lagi yang ketiga. Kita nggak tahu dia sebesar apa. Bebas. Nah ini adalah ya biar beda. Ya beda sama ini aja. Nah, ini kita nggak tahu dia sebesar apa. Jadi ini lebih kecil. Nah, dia ada 3, kita nggak tahu masanya. Dia ada 3 potongan aja pokoknya. Ketiga potongan itu terbang dalam bidang yang sama. Bidang sama itu maksudnya dalam bidang XY. Jadi dia 2 dimensi kan. Kita anggap dia 2 dimensi. Jadi bidangnya itu sama-sama di bidang XY. Nggak ada kalau dia beda bidang, misalnya itu kayak gini. Satu di bidang XY, satu di bidang XZ, satu lagi misalnya di bidang YZ gitu. Berarti itu 3 dimensi. Nah, kalau ini kalau dia di bidang yang sama, berarti dia 2 dimensi. Bidangnya hanya bidang XY. Nah, ketiga potongan itu membentuk sudut 120 derajat terhadap satu sama lainnya. Jadi kita gambarkan dulu. Gimana sih sudut 120 derajat itu? Nah, kalau kita menggambarkan dalam matematika sederhana aja, kita menggambarkan 120 derajat itu misalnya kalau satu ke sini. Nah, misalnya kalau satu ke sini, satu tuh ada di garis, nah ini misalnya di garis horizontal. Nah, berarti kalau dia membentuk ada satu lagi membentuk sudut 120, berarti satunya lagi kan harus ke sini. Nih, kira-kira di sinilah bentuknya. Nah, ini kan sudut antara ini sama ini tuh 120 derajat. Nah, terus ada satu lagi. Satu lagi dia juga membentuk sudut 120 derajat terhadap yang ini. Berarti kira-kira gini. Jadi ketiga-tiganya itu membentuk sudut 120 derajat. Nah, inilah kira-kira. Jadi masing-masing itu ada 120 derajat. Nah, ini 120 derajat sudutnya. Yang sebelah sini juga 120 derajat. Nah, terus yang ini juga 120 derajat. Totalnya kan 360. Lingkaran itu kan semuanya 360. Jadi ini pas. Tinggal dibagi 3. Gitu. Nah, ini. Berarti kita misalkan, anggap aja lah ini 1 di sini, karena 3 bagian tadi tuh. 1 lagi kita anggap dia ada di sini. 1 lagi dia ada di sini. Nah, kita nggak tahu masanya itu kita nggak tahu. Kita misalkan aja masanya. Benda yang tahu itu kan kecepatan. Kecepatannya itu adalah V, 2V, 3V. Anggap aja ini untuk benda 1, benda 2, benda 3. Sedangkan kalau massa kita nggak tahu masanya berapa. Jadi kita misalkan aja masanya. Kita misalkan aja masanya itu sebagai M1 misalnya. M1, nah terus kecepatannya kita anggap juga dia sebagai V1. V1 yang sama dengan V.
Jadi ini adalah benda satu, kecepatan benda satu itu sama dengan V. Jadi V ini kita anggap untuk benda satu. Nah ini, sorry. Ini untuk benda satu, yang ini. Nah, terus kalau yang ini, kita anggap ini adalah M2. Nah, ini V2-nya sama dengan 2P. Terus benda 3, ini benda 3, ini kita anggap dia adalah V3. Ini adalah 3V. Nah, nih. Lalu kita buat di sini. Nah, ini kan? Ini teorinya adalah tentang momentum. Momentum itu kan yang paling pasti, yang pasti udah berlaku itu adalah hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Apa itu hukum kekekalan momentum? Hukum kekekalan momentum itu kan ada artinya momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, kalau dirumuskan di dalam matematika, berarti momentum sebelum itu kan simbolnya yang sebelum itu awal, berarti itu adalah inisial. Nah, awal. PI. Akhir itu kan biasanya disimbolkan dengan final. Jadi berarti momentum akhir ini PF. Nah, jadi momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Nah, ini konsep yang kita gunakan di sini. Nah, karena momentum awal itu sama dengan momentum akhir, maka kita bisa uraikan. Nih. Nah, ini kan dia dalam bidang. Berarti ada X, ada Y. Kita lihat satu-satu. Dalam arah X. Misalnya awalnya kita lihat dulu dalam arah X. Nah, dalam arah X, benda satu ini kan udah dalam arah X. Benda dua ini kan membentuk sudut, berarti nanti kan ada ininya. Bisa diuraikan. Jadi benda dua itu, dia bisa, ini kan membentuk sudut. Berarti kalau ini diuraikan dalam arah X, ini tuh adalah yang ke sini. Nah, ini adalah V2X dalam arah X. Nah, ini. Itu adalah V2X. Ini biar nggak mengganggu, sudutnya digeser. Nah, ini. Ini itu adalah V2X. Nah, terus yang ke atas, ini adalah V2Y-nya. Nah, V2Y-nya itu ini. Jadi ini nah, jadi ini P2X. Ini P2X. Nah, yang ini adalah V2Y. Begitu juga dengan benda 3, kita uraikan. Benda 3 ini di sini, anggaplah di sini kira-kira. Nah, anggaplah di situ. Kita bedakan warnanya.
Nah, kelihatan. Ini ke sini. Nah, ini adalah V3X dan V3Y. Sampai sini paham? Paham, Kak, paham. Jadi pertama kita gambarkan dulu. Ini V3X, ini V3Y. Nah, kalau udah begini, baru kita masukkan ke dalam perhitungan. Kita gambar kan, berarti kita udah paham arahnya. Nah, kita lihat dalam perhitungan. Nah, ini kan tadi pakai ini, P1, PI sama dengan PF. Jadi momentum awal harus sama dengan momentum akhir. Nah, awal ini kan satu benda. Ini kita anggap dia diam. Karena dia diam, momentum itu kan massa kali kecepatan. Berarti otomatis momentum awal itu adalah 0. Di 0 sama dengan, nah setelah dia pecah, ini kan jadi 3. Ada 1, 2, 3. Berarti di sini, ini tuh berarti ada P1, ada P2, dan ada P3. Tambah P3. Nih, ada P1, ada P2, ada P3. Yang awalnya 0 kenapa? Karena kita nganggapnya dia diam. Benda yang awal. Nah, ini kan 0 sama dengan, nah, momentum 1 berarti itu adalah M1 kali V1. Nah, V1-nya berapa? V1-nya adalah V tadi, berarti M kali V. V ini kan adalah dalam arah X. Kita kan melihat dalam arah Y. Nah, terus tambah P2. P2 momentum 2, dia kan arahnya ke kiri, berlawanan arah dengan yang kanan. Berarti di sini tandanya negatif. Kenapa negatif? Karena arah kecepatannya ke kiri. Jadi nanti kalau biar nggak bingung, ini tetap tambah aja, karena yang berubah itu adalah kecepatannya kan. Nih, ini M2, nah kecepatannya itu baru negatif di sini, min. Kenapa negatif? Karena arahnya itu adalah ke kiri. Karena dia dalam arah X, berarti yang kita lihat adalah V2X-nya. Nih. Karena kan kita melihat dalam arah X. Nah, terus V3 kan arahnya juga ke kiri, berarti dia di sini. Ini di sini tambah dulu, tambah M3. Nah, ini juga di dalam kurungnya negatif tandanya. Min V3X. V3 dalam arah X itu maksudnya. Nah, ini udah selesai. Ini baru diuraikan lagi. Berarti ini adalah 0 sama dengan M1V ini tetap. Nah, terus di sini, ini kan jadi kurang tadi. Kurang M2 Nah, ini kan apa hubungan V2 dengan V2X? Ini kan V2. V2X itu berapa? Nah, ini kan tadi ada sudut 120 antara garis merah dengan merah. Berarti kalau di tengah-tengah, ini kan di tengah-tengah ini posisinya. Berarti ini kan adalah 60, tinggal dibagi 2, 60. Sudut antara garis merah dengan yang biru yang mendatar. Nah, ini berarti M2, V2X-nya itu adalah V2 karena dia X berarti karena dia di samping sudut berarti kita pakai cos V2 kosinus sudut 60. Nah, terus ditambah M3. M3. Nah, terus ini berarti juga V3.
Kosinus sudut 60. Nah, gitu. Nah, ini. Nah, ini tuh kita selesaikan. Secara matematis kita selesaikan. Berarti, nah, ini kan kita dapat persamaan nanti di sini. Berarti kita bisa nulis M1V, nolnya semuanya kita pindah ke sebelah kiri. Nolnya kita tukar letak dengan 0. M1V dikurangi dengan M2. Nah, V2 kan tadi adalah 2V. Jadi 2-nya boleh kita tulis di sini, 2, baru tulis V, 2V. Nah, cos 60 itu kan adalah setengah. Nih, cos 60 itu nilainya adalah setengah. Nah, terus ditambah M3. Lalu V3 kan itu nilainya tadi 3V. Kita boleh tulis 3-nya di depan, jadi di sini V-nya aja. V di sini, V. Nah, baru di dalamnya cos 60 juga, ini kan setengah. Nah, ini yang sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat persamaan nanti. Ini kan sama-sama ada V, V, V. Jadi V-nya dicoret aja. Ini kan ada V, di setiap ruas ada V. Berarti V-nya bisa kita coret. Kalau V-nya kita coret, berarti tinggal sisanya adalah M1 plus, nah ini kan V-nya udah nggak ada, 2 kali setengah, itu kan 1. Berarti M2, sorry, ini kurang harusnya. M1 kurang M2, nah ini negatif, ini juga negatifnya harusnya, negatif. Ini kan negatif. Nah, hati-hati dengan tanda. Ini kurang, nah M2 dikurang dengan, nah ini 3/2 M3. Berarti 3/2 M3. Nah, ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa tulis hubungan M1, M2, dan M3. Jadi kita boleh aja mau menulis misalnya M1 sama dengan, berarti kalau M1 sama dengan, M2-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi ini M2 tambah 3/2 M3. Nah, M3. Gitu. Itu adalah M1. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Nah, biar kita nggak bingung, kalau pindah halaman pasti bingung. Ini kita hapus aja soalnya. Geser ke atas. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini kan baru dalam arah X. Sekarang kita lihat dia dalam arah Y. Nah, sekarang kita lihat dalam arah Y. Dalam arah Y itu juga berlaku hukum kekekalan momentum. Nih, dalam arah Y ini juga berlaku. Nah, ini kan tetap diam, yang awal tetap diam. Nah, lihat di sini. Benda satu ini kan nggak ada dalam arah Y. Dia hanya ada dalam arah X, karena dia tidak membentuk sudut terhadap horizontal. Jadi yang benda satu ini tuh bisa kita hapus. Yang ada dalam komponen Y itu kan hanya 2 dan 3. Benda 2 dan benda 3. Jadi yang ini, nah, yang satu itu bisa dihapus. Jadi M2. Nah, ini kan P2Y itu arahnya ke atas. Jadi tandanya itu positif. Nah, M3 yang V3Y baru arahnya ke bawah. Baru di sini nanti tandanya
negatif. Nah, kalau ini kan berarti hilang yang ini. Nah, berarti ini M2, kalau V2Y itu kan di depan sudut. Jadi dia bukan cos, tapi sin. Nih, sin. Nah, ini tandanya kurang, berarti M3, V3, sin. Oke, sampai sini bisa paham? Sebelum kakak lanjutkan. Bisa Kak, kalau misalnya kayak aku rada bingung kan tinggal nonton yang Kakak post di YouTube Oh iya, nanti. oke. Ya, benar juga. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa tulis dalam bentuk persamaan. Persamaannya apa? Berarti M2, V2 tadi itu adalah 2V. Berarti 2-nya kita taruh depan aja. 2V. Nah, ini kan sin 60. Sin 60. Sama dengan M3-nya pindah ruas gitu. Jadi M3 Nah, V3-nya, V3 adalah 3V. Jadi ini 3V. Tulis ini V-nya. Nah, lalu kemudian sin 60. Nah, yang sama, coret aja V sin 60, V sin 60 itu kan sama. Jadi kita di sini dapat hubungan bahwa 2M2 itu sama dengan 3M3. Atau kalau kita mau nulis M2 sama dengan, nah M2 itu berarti 3/2M3. Nah, tadi masa awal, masa total yang ini, kita anggaplah ini adalah M. M itu kan adalah yang ditanya di sini tadi pertanyaannya apa ya? Masa masing-masing. M1 berapa, M2 berapa, M3 berapa. Nah, kita tahu bahwa masa awal, masa ini, itu kan adalah penjumlahan dari masa ketiganya. Oke. Jadi kita anggap masa awalnya itu adalah M. Berarti M itu adalah penjumlahan dari M1 tambah M2 tambah M3. M2 tambah M3. Nah, ini kita cari hubungannya masing-masing. M3. Oke. Ini tadi berarti M sama dengan, nah tergantung kita mau mencari siapa dulu. Kalau misalnya kita mau mencari M1, M1-nya jangan diganti. Kalau misalnya kita mau mencari, misalnya kita mau mencari M2, M3 dulu deh, berarti selain M3 kita ganti. M1 kita ganti dengan yang ini. Nih, kita ganti M1 dengan yang ini bebas aja. Ini trik kita aja nih, mau menyelesaikannya gimana. Nah, terus ditambah M2 kan ini. Nah, ganti M2. Nah, karena yang mau kita cari adalah M3, maka M3-nya jangan diganti juga. Nanti kalau M3-nya diganti juga, M3-nya hilang dari persamaan. Nah, ini kan udah bentar. M1-nya diganti, M2, M3, oke, M3-nya diganti juga. Oke. Nah, M2-nya, di sini kan ada M2 lagi. Ganti aja nanti M2 ini. Kita ganti M2. Jadi yang kita sisakan hanya ini, M3. M2-nya kita ganti lagi dengan ini. Nah, M2 yang di atas. Kemudian yang di belakangnya kan udah. Nah, ini sama aja. Kita kopikan ke sini. Nah, ini kita selesaikan. Berarti di sini kita selesaikan. Ini tandanya tambah, jangan lupa.
Nah, ini kan 3/2, 3/2 tambah 3/2. Ini kan 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9. 9 tambah M3 ini kan 2/2. Berarti 11/2 M3. Berarti M sama dengan 11/2 M3. Berarti di sini kita dapat nilai M3. Nah, di sini kita dapat nilai M3. Berarti kalau M3 adalah 2/11 M. Nih, M3 ini sama dengan 2/11 M. Nah, tinggal dimasukkan ke atas, karena kita kan tadi udah dapat M3. Kalau dapat M3, berarti kita bisa cari M2 ini. Nih, karena nilai M2 kan 3/2 M3. Berarti kita bisa dapat M2 berarti sama dengan, nah M3-nya 2/11 M, tinggal diganti 2/11. Berarti ini adalah 3/11 M. Nah, kalau dapat M2, dapat M3, berarti kita bisa dapat ini. Nih, bisa kita dapatkan ini. M2-nya 3/11 M, 3/11 M tambah, nah 3/2 M3, 3/2 M3, ini kan adalah 2/11 M3 ya. Berarti 3/2 kali 2/11 itu adalah 3/11 M. Nah, ini hasilnya 6/11 M. Gitu. Ini bisa kita cari. Nah, oke, sampai sini paham? Halo? Iya, Kak. Bisa Suara ya? Kakak patah. Oh iya, kayaknya gangguan internet. Oke, nah itu untuk pertanyaan yang A. Sekarang kita ke pertanyaan yang B. Sorry. Nah, pertanyaan B-nya, jika seluruh energi ledakan E berubah menjadi energi kinetik potongan-potongan, nyatakan E dalam M dan V. Oh, masanya itu masa awalnya M besar ya, jadi M kecil di sini nanti diganti M besar aja. Itu hanya masalah penulisan. Oke, nah di sini berlaku juga hukum kekekalan energi kinetik. Jadi, energi kinetiknya itu, energi kinetik total, EK, itu sama dengan, karena dia kan ada 3 potongan tadi, berarti dia ada 3 EK. Jadi ada EK1 tambah EK2 tambah EK3. Nah, tambah EK3. Nah, ini tinggal dimasukkan. Berarti EK sama dengan, nah kalau EK1 berarti dia adalah setengah masanya massa benda 1. M1 terus V1 yang dikuadratkan. Nih, V1 kuadrat. Nah, kalau EK2 berarti untuk benda 2. Kalau EK3 berarti untuk benda 3. Tinggal diganti ini indeksnya jadi 2. Ini juga 2. Nah, untuk 3 berarti ini tinggal diganti. Ini 3. Nah, ini 3. Nah, ini tinggal kita masukkan EK-nya. Berarti EK
sama dengan, nah setengah, tadi M1-nya kita masukkan ke sini. Berapa tadi M1? Coba kita lihat di sini. M1, mana M1? Nah ini, M1 kan 6/11M. Jadi kita masukkan 6/11M. Di sini. 6/11M. Nah, V1. V1 itu kan tadi adalah V. Berarti V kuadrat. V kuadrat. Nah, tambah setengah M2. M2-nya tadi adalah, kita lihat di sini, massa benda 2, 3/11M. Benda 2-nya. Berarti ini 3/11M. Nah, kecepatan 2 itu adalah 2V. Jangan lupa, ini tuh semuanya dikuadratkan. Jadi, yang dikuadratkan bukan hanya V-nya saja, tapi 2V-nya. 2V dikuadratkan. Tambah, nah setengah M3. Tadi kita dapat nilai M3. Di sini M3-nya adalah, mana tadi M3? Nih, M3 itu adalah 2/11M. Berarti M3 2/11M. Nah, dikali V3 kuadrat. Berarti di sini V3-nya itu adalah 3V. 3V dikuadratkan. Nah, ini semuanya. Kita selesaikan matematikanya. Berarti EK sama dengan, nah, ini kan 1/2 kali 6/11. Berarti 3/11 MV kuadrat. Tambah, yang ini 1/2 kali 3/11 kali 2 ini jangan lupa dikuadratkan. Berarti 4. 2 kuadrat 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. Berarti ini adalah 6/11. MV kuadrat. Tambah, nah ini juga 2-nya bisa dicoret, 3 kuadrat 9 kali 1/11. Berarti 9/11 MV kuadrat. Nah, ini tinggal dijumlah. 3 tambah 6, 9 tambah 9 itu adalah 18/11 MV kuadrat. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Kak, bisa. Oke, nah untuk soal selanjutnya, soal nomor 8 itu kan mirip-mirip. Coba nanti Tiara kerjakan sendiri. Nanti kalau misalnya nggak paham, kita boleh ditanyakan bentar waktu les kita malam. Nah, begitu juga dengan soal-soal berikutnya. Coba nanti dikerjakan sendiri dulu. Kalau misalnya masih ada soal yang mau ditanyakan, fotokan aja dulu biar nanti waktu les nggak kepake waktunya buat moto-moto soal atau materi. Kalau ada materi yang bingung juga boleh difotokan, kirim dulu ke WA kakak. Biar nanti waktu jam les, kita fokus ke bahas soal aja, nggak ngirim-ngirim soal atau materi lagi. Oke? Oke, Kak. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri sesi pagi ini? Kayaknya nggak ada deh, Kak. Oke, kalau nggak ada, nanti ininya PPT-nya sama rekamannya. Rekamannya kakak kirim via YouTube aja. PPT-nya kakak kirim ke WA. Oke ya, selamat belajar lagi. Oke, Kak. Makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak.